Kalau ngomong properti kan udah ratusan tahun loh terbukti. Kalau emas udah ribuan tahun nih. Karena itu adalah ilmu yang dulu, Pak. Saya percaya ilmu itu harus diupdate, harus di-upgrade juga. Kalau dulu kan dia ngomongin soal stock market dan gold. Ya. Bukan kripto, Pak. Tapi kalau seandainya Bitcoin dimatikan dan dia tiba-tiba hilang, lu bisa apa? Sekarang dunia goyang sih, Pak, kalau itu terjadi. Karena Amerika Serikat juga sudah lumayan tainted, Pak, dengan BTC. Suksesnya berlian itu gara-gara storytelling. Menurut Andi, Bitcoin ini kayak berlian pada zamannya ini gara-gara storytellernya ini lihai. Enggak, Pak. Bitcoin itu karena bisa dibuktikan. Encryption-nya, SH256-nya, dan lain-lainnya. Itu semua bisa dilakukan pembuktian terbalik. Makanya di dalam dunia Bitcoin ada pepatah bilang, Pak, do not trust tapi verify. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Wah, Andi, otakku udah kena racun ini kayaknya. Kena video-video yang lalu ini. Aduh, tadi saya barusan ngobrol. Saya ini kan punya 2% portofolio. Kenapa? Saya skeptikal banget nih. Saya ini kalau ngomong emas, saya banyak. Ya, artinya saya old money lah. Ya, properti paling besar. Ya, aset portofolio saya. Selain yang ketiga, perusahaan saya sendiri. Bahkan perusahaan pun mau IPO ini kami. Wih, mantap, Pak. Ya, doakan 2-3 tahun lagi terjadi. Tapi kita nggak bahas itu. Mari kita bahas tentang kenapa saya harus dari 2% ke 10%. Ya, karena 10% itu akan menggantikan yang lain, Pak. Menjadikan 100% yang selanjutnya. Andi, dalam 20 tahun ke depan. kita salaman dulu. Salaman dulu, Pak. Ini nggak main-main ini. Ini podcastnya nonton lagi di tahun Ini 2025 ya. Iya. Nonton lagi di 2045. Ya, pas generasi emas, Pak. Generasi emas. Iya. Waktu itu saya umur udah 70 tuh. Cocok itu. Cocok ya. Iya. Saya udah saving. Saya udah P, saya udah L. Benar. 20 tahun ke depan nggak ada yang bisa ngalahkan kecepatan peripatannya. Belum ada. Semestinya belum ada. Karena sudah kelihatan lah. Kalau kita baca buku Cash Flow Quadrant, kan Robert Kiyosaki itu mengajarkan E, S, B, dan I. Iya. Tonton video saya 10 tahun yang lalu. E itu employ, S itu self-employ, B itu business owner, I itu investment. Kalau business owner itu kan bisnismu bekerja untuk dirimu, untuk passive income-mu. I, asetmu yang memberikan passive income untuk dirimu. Kenapa I itu harus ada kripto? Karena kripto adalah the next big thing untuk investment, Pak. Menggabungkan finance dan teknologi. Dan sudah pasti, kamu lihat kiblat-kiblat negara besar. Sekarang bahkan nanti ke depan institusi itu wajib, Pak. Institusi keuangan di Amerika. Wajib reserve-nya ada Bitcoin, Pak. Kenapa kok Amerika, kok nggak China kek? Yang lain kan lagi diam-diam, Pak. China itu ada tapi diem ya? Bahkan Bhutan aja ada, Pak. Bhutan adalah salah satu miner terbesar Bitcoin di dunia. Kazakhstan dan segala macam. Bagaimana mereka positioning negaranya sendiri seperti Rusia juga sama aja. Indonesia ada juga lah ya. Saya tidak tahu, Pak, itu. Kalau itu saya tidak mau komen, Pak. Saya tidak tahu. Berarti kalau nggak masuk ini bisa-bisa negara kita secara liquidity asetnya bisa kalah ya. Ya, udah kelihatan, Pak. Oke, Andi, sekarang kita kembali ke saya orang yang punya gaji 10-15 juta per bulan. Seandainya nih, saya mampu nabung 1 juta aja. Ya. Setiap bulan. Ya. Saya nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah nabung 3 juta. 1 juta aja 1 bulan. Ya. Konsisten 10 tahun ke depan. Ya. 1 juta aja. Nggak usah berubah. Kalau 1 juta, 1 tahun kan 12 juta. 10 tahun kan 120 juta. Kalau saya nggak punya rumah, saya belikan rumah subsidi. Maka uang 1 juta itu saya dapat rumah yang harga 120 juta. Nyicilnya masih 1 juta per bulan. Andi yakin kalau saya sisihkan 1 juta ini ke kripto, nanti di SPL ini kita diajarkan, uang 120 juta itu minim bisa jadi berapa? Itu minimal, teman-teman, Anda akan menjadi miliarder dalam 10 tahun ke depan. Itu sambil tutup mata, Pak. Tutup mata. Ya. Asal uang itu jangan diapa-apain. Ya, sama yang kedua, konsisten, Pak. Jangan kadang nabung, kadang enggak. Nanti kalau udah market hancur, bilang jangan dulu deh, bro, gue takut market lagi hancur. Biasa kayak gitu, Pak.
Saya tertarik waktu Andi cerita nangkap pisau jatuh. Oh ya. Andi kenapa yakin harga itu nggak tahu lagi mahal, nggak tahu lagi murah, Andi tetap tangkap itu. Waktu market berdarah-darah, Andi tetap nabung. Iya. Kalau boleh tahu, strategi Andi dulu itu nabungnya setiap bulan atau setiap ada cuan, project atau ada komisi, Andi belikan kripto. Setiap kali ada uang, Pak, setiap kali ada income masuk, setengahnya langsung jadi kripto. Setengah langsung jadi Ya. nggak peduli mau lihat harga apa. Saya tidak peduli karena waktu itu lagi sepi, lagi jelek, lagi hancur lebur. Saya hanya mempraktekkan kata-kata Warren Buffett, Pak. Kalau orang lagi pada takut ya lu masuk gitu. Be greedy kan? Oke, I'm in. Kita praktekin apa yang kita baca dong. Dengan dunia yang saya udah paham nih. Bedanya itu ya. Jangan lu nggak ngerti lu masuk gitu. Nah kalau gue karena gue udah ngerti nanti ke depan seperti apa. Saya suka ngulik Pak. Cari tahu misalkan venture capital siapa. Lagi bicarakan apa. Fund manager. Dia menjelaskan Bitcoin segala macam. Dari dulu tuh sebenarnya sudah ada. Cuman tidak booming aja gitu loh. Nah, saya cari tahu, oh ternyata outlook mereka 10-15 tahun ke depan seperti itu. Berarti kalau 10 tahun dari saya ikutin 2027, 2026 gitu kan. Nanti berarti sehitungan saya kalau nggak ada Black Swan. Karena waktu itu kan kita belum tahu ada COVID, Pak. Ya. Iya kan dong? Nah, kalau saya tidak ada Black Swan, saya paling bisa ngumpulin berapa M. Tapi kalau ada Black Swan, kamu pensiun. Hitung, Pak. Itu adalah hitungannya. Bitcoin juga ada hitungannya. Setiap siklus 4 tahun sekali. Ya. Itu namanya Karena rewardnya dikurangin setengah, Pak, setiap kali mining. setuju. Sedangkan mining itu ada ongkos yang berjalan. Bayangkan kalau sekarang terapresiasi ya minimal 100.000 per keping. 4 tahun lagi minimal 200.000. 4 tahun lagi minimal 400.000. Apa nggak lama-lama jadi 1 biji 20 M, Pak? It's very simple. Investment yang baik adalah investment yang selain lu ngerti itu simple. Tapi saat ini Andi ada menaruh diversifikasi di portofolio yang lain nggak? Kalau saya sekarang ya Untuk level Anda sekarang? kalau sekarang ya itu jangan dicontoh Pak. Itu sebenarnya saya cuma happy aja gitu. Nah, berarti ini nggak sama aja ngomong aset properti saya, emas saya yang udah saya kerjakan selama hampir 30 tahun ini, happy-nya Andi gitu loh. Itu saya ngumpulkannya berdarah-darah. Ini sesuatu perdebatan yang kadang-kadang saya percaya Anda hari ini mungkin orang tua kalian juga berpikir gitu loh. Jadi tidak mungkin kuadran I itu investment yang tadi saya ngomong ini secepat kripto untuk 20 tahun ke depan. Iya. Makanya Detik ini ya. iya, karena itu adalah ilmu yang dulu, Pak. Saya percaya ilmu itu harus diupdate, harus di-upgrade juga. Kalau dulu kan dia ngomongin soal stock market dan gold. Ya. Bukan kripto, Pak. Iya. Nah, makanya sekarang kalau Dan itu udah, kalau ngomong properti kan udah ratusan tahun loh terbukti. iya, Kalau emas udah ribuan tahun nih, Yes. Seven Heaven. ya, Kalau stok sih saya yakin ya kurang dari 100 tahun lah. iya. Stok sih udah 500 tahun ada Pak. 500 tahun ya? Iya. Ya oke. Kalau Kalau kripto, nah, ini very early, baru 2009 kemarin Satoshi. iya. Kenapa pikiran kita tidak diubah, Pak? Bagaimana kalau kita menjadi bagian dari sejarah itu? Seberapa kaya yang bisa Anda dapatkan gitu? Karena kita sebagai manusia, Pak, saya nggak tahu kenapa gitu. Kalau pikiran itu memang agak aneh gitu. Karena menurut saya, kadang kan orang bilang, oh ini belum proven ini bla bla. Zaman saya bahkan 10 tahun aja belum, Pak. Baru 8 tahun. Ini belum proven. Lu berani banget masuk sama lu spekulatif ya, lu gambling ya. Saya merasa saya ingin menjadi bagian dari sejarahnya, Pak. Tapi kalau seandainya Bitcoin dimatikan lah, sudahlah. Nggak tahu ownernya siapa, hilang terus. Nggak, ini kita ngomong-ngomong. Ini kan otak saya, ini otak orang Iya. tua nih. Ya. Dimatikan dan dia tiba-tiba hilang. Lu bisa apa? Sekarang, Pak. Heeh. Sekarang wah dunia goyang sih, Pak, kalau itu terjadi. Karena Amerika Serikat juga sudah lumayan tainted, Pak, dengan BTC. Negara besar lumayan tainted. Kan ini institusi sesuatu keuangan. yang nggak bisa kita pegang gitu. Nah, itu dia, Pak. Loh, ini kan saya bicara harus dari sudut pandang the worst case-nya. Kita nggak bicara 20 tahun lagi kayak tadi Andi. Tapi saya berusaha untuk kalau tiba-tiba hilang, kalau misalkan gua hilang sertifikat, gua masih punya sertifikat loh. Gua emas, gua masih pegang fisik loh. Ini kalau dia tiba-tiba lenyap gitu. Ini sebenarnya kita omongin apa tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Tiba-tiba internet hilang, Pak. Oh. Tiba-tiba listrik nggak ada. Sama tiba-tiba kripto hilang, Pak. Chaos sih, Pak, dunia sih, Pak. Dunia chaos. Chaos. Kiamat. Ya, kita akan kiamat finansial, Pak. Oh, Karena sekarang sudah sangat berkesinambungan.
Ini sangat berbeda dengan 8 tahun yang lalu saya belajar kripto ya. Kalau di saat itu kiamat aja udah. Orang masih kecil kok. Betul. Baru 800 billion semua kripto. Sekarang udah hampir 5 triliun dolar. Dan banyak perusahaan besar yang nempel asetnya ke situ. Kamu bayangkan kalau itu hilang semua, ini perusahaan jadi apa, Pak? Tapi Bitcoin ini zero sum game nggak sih? Oh, enggak dong. Saya nggak setuju itu. Zero sum game bagi Anda yang main futures trading, itu benar. Ada kalah dan menang. Karena yang menang kan makan yang kalah. Itu zero sum game. Kalau Bitcoin kayak sendiri, orang judi bola aja kan? ya. Terus ada yang bilang adalah justru minus sum game, enggak juga. Namanya sesuatu yang diproduksi harus ada ongkos dong. Itu tidak bisa pakai teori matematika sebenarnya. Kenapa tidak bisa? Karena kita harus lihat variabel cost-nya, OPEX-nya seperti apa segala macam. Nah itu semua ada perhitungannya, Pak. Makanya menghasilkan yang namanya halving, ada apresiasi harga. Dan semua ini adalah bentuknya equilibrium gitu loh. Yang semua berputar-putar begini. Tidak bisa dipecah satu-satu. It's not that business model si Bitcoin gitu loh. Jadi bisnis modelnya adalah ketika ada yang mining dapat reward, otomatis orang yang mining ini kan harus bermodal juga. Lama-lama appraisal harganya tuh akan naik terus karena supply-nya yang terbatas. Udah gitu rewardnya tuh dipersusah terus, Pak, per 4 tahun. Nah itu ilmu pasti dikunci pakai smart contract yang tidak bisa diubah lagi. Oke. Nah itu dia. Problemnya gini, kalau saya menelik sejarah berlian. Kita ngomong berlian ya. Iya. Kan pemilik berlian kan banyak ya. Iya. Yang invest di berlian 1 karat, 4C-nya berlian itu kan pasti ada. Clarity apa itu ya. Iya. Awalnya yang pempopuleran berlian itu kalau saya nggak salah sejarahnya itu De Beers. Company De Beers. De Beers ini sorry, correct me if I'm wrong ya. De Beers itu paling pandai namanya ciptakan storytelling. Berlian itu kan cuman ibaratnya batu bara yang fosil yang berapa tahun tapi dipoles menemukan sesuatu. Sejarahnya berlian itu seperti itu. Tapi dia bisa bikin storytelling sampai berlian itu menjadi satu nilai investment yang keren. Tapi belakangan ini kalah populer sama emas. Harga berlian nggak bisa naik sampai berapa banyak. Tapi suksesnya berlian itu gara-gara storytelling. Menurut Andi, apa gara-gara Bitcoin ini kayak berlian pada zamannya ini gara-gara storytellernya ini lihai? Sehingga yang barang nggak laku jadi laku. Yang tukang gorengnya banyak. Sehingga apalagi sekarang ada platform sosmed, ada platform YouTube, TikTok, yang tiap hari goreng kata-kata dan di seluruh dunia ngomongnya sama. Apakah gara-gara storyteller maka ini naik atau gimana kalau terus? Enggak, Pak. Enggak. Bitcoin itu karena bisa dibuktikan. Ada source code-nya, Pak. Dibuktikan. Encryption-nya, SH256-nya, dan lain-lainnya. Itu semua bisa dilakukan pembuktian terbalik. Makanya di dalam dunia Bitcoin ada pepatah bilang, Pak, do not trust tapi verify. Silakan verifikasi sendiri, cek code-nya sendiri, cek decentralized-nya seperti apa. Karena kita pecah, Pak, kan ada political view, arsitektural, teknisnya gimana. Itu ada fundamentalnya si Bitcoin. Orang akan pergi cek. Dari awal, Bitcoin, Pak, diciptakan bukan menjadi aset spekulasi, Pak. Dari awal. Jadi teman-teman harus mindsetnya diubah dulu. Betul. Yang benar. Karena Satoshi sendiri waktu di forum 2009-2010 mengatakan ini hanya untuk menggantikan mata uang manusia tanpa pihak ketiga. Tugasnya adalah peer-to-peer, Pak. P2P orang transaksi seamless dan di mana aja bisa melakukan transaksi 24 jam. Tidak ada yang bisa freeze you punya account dan isinya. Gini deh, Andi bisa di-spill nggak? Kan kita mau workshop 2 hari nih. 1 dan 2 November nih. Kira-kira hari pertama itu ngomong apa sih? Ngomongin soal sisi-sisi bahagianya di dalam dunia kripto. Sisi bahagia yang tadi kita omongin ya. 20 tahun lagi. Profit luar biasa. Sukses lebih cepat dari emas, tanah, bla bla bla, stok. Hari pertama ya. Terus hari kedua? Hari kedua saya harus mengatakan hal-hal yang sejujurnya adalah ugly truth, Pak. Ugly truth. Ya, itu teman-teman harus mengerti dan soal security. Dan security. Iya. Ugly truth itu bahayanya kripto. Iya. Iya dong. Jika dong. Kripto bisa menjadi berbahaya jika. Saya lebih suka yang berbahayanya. Nah, itu dia. Cocok lah. Kalau saya tahu berbahaya, seberbahaya apa, saya bisa. Istilahnya gini nih. Saya risk taker nih. Iya. Profil risiko saya, ketika saya harus tahu profil risiko saya dong. Apakah saya orangnya agresif, atau saya moderat,
atau saya konservatif. Nah, kalau saya dicek dari portofolio saya tadi, kelihatan gua konservatif banget nih. Iya. Oke lah. Saya nggak agresif. Tapi untuk saya menuju ke sedikit agresif dari 2 menuju 10%, saya butuh Andi cerita jeleknya kripto. Oh iya. Saya butuh Andi cerita di hari kedua. Jadi Andi akan cerita dua sisi ya. Iya. Bukan cuma putih, bukan cuma hitam ya. Saya mau tahu sisi hitamnya. Tapi kalau saya sebagai sudut pandang usaha dan investor, ketika saya bisa mengunci resiko, saya tahu resikonya nih, saya bisa mengunci resikonya, dan saya dalam bahasa Mandarin su te qi lah, bisa kalah lah. Iya. Saya oke. Itu dia. Saya bisa terima. Tapi kalau jadi ya jadi. Apa sih istilah anak sekarang, cacing-cacing naga-naga? Wah, jangan Pak, bahaya itu. Itu bahaya ya. Nggak setuju itu Andi ya? Jangan. Itu nggak boleh ya. Iya. Nah, tapi kalau istilahnya saya tutup mata deh, gua cuman ambil ya sedikit untuk main-main lah. Kayak dulu nih, saya pernah di approach anak muda satu. Ayo Pak Chandra, taruh forex. Saya nggak ngerti dunia forex. Saya kasih dia 10 juta. 3 hari habis Pak. Contoh. Saya sakit ya nggak juga. Saya sedih ya nggak juga. Tapi yang lucunya dia di hari kedua dia ngomong, Pak 10 juta ini jadi 25 juta katanya. Ya terserah kau. Ini nggak mau di profit taking, enggak. Hari ketiganya langsung minus, minta di top up lagi. Itu salah satu contoh. Iya. Nah, tapi kripto bukan seperti itu kan. Ada sisi itunya Pak. Nah, itu dibongkar nggak nanti? Oh iya pasti. Harus. Itu kayak future-nya kripto gitu ya? Iya harus, semua diomongin. Biar clear gitu. Saya seneng kalau nanti di SPL workshop kita ini, saving, profit, dan legacy, kita betul-betul akan bongkar tuntas. Hari pertama happy-nya, hari kedua jeleknya. Iya. Kenapa kok nggak jeleknya taruh di hari pertama? Jangan Pak, biar orang semangat Pak ikut. Kalau orang hari pertama udah dengar busuknya, hari kedua sepi nih Pak. Ya. Saya udah spill tentang workshop kita nanti tanggal 1 dan 2 November. Saya udah penasaran. Kenapa seorang Andi yakin di tahun 2045 nanti, 20 tahun dari sekarang, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda sisihkan, itu akan jauh daripada tabungan apapun yang Anda miliki. Bahkan yang paling minim itu bisa menyelamatkan hidup kita Pak, udah gitu aja. Yang paling jelek. Istilahnya dana darurat kita. Iya, itu ternyata itulah yang menyelamatkan you gitu. Bisa jadi. Kita nggak bakal kelaparan lah ya. Iya. Tuh. Oke deh. Ya, saya salut. Saya juga penasaran. Saya pengen tahu kalau Anda hari ini obrolan kita ini Anda merasakan sesuatu yang sangat debat yang sehat ini, tolong Anda tonton 2 video sebelumnya. Kalau Anda mau tahu siapa figur seorang Andy Lim, tonton video saya 3 video sebelumnya. Jadi total saya udah bikin 5 video sama seorang Andy Lim. Ini episode terakhir sebelum kita SPL workshop besok. Yes. Semoga apa yang disampaikan seorang Andy Lim, saya percaya akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Andi, thank you banget. Thank you Pak. Sampai jumpa di SPL Workshop 1 dan 2 November. Kita akan cetak banyak miliarder baru berikutnya ya. Pak. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam hebat luar biasa. Makasih.